Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan nikmat yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang penuh akan mubarakah ini, fi baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh untuk kita teladani dan hujjah bagi segenap manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib naik ke mimbar, maka terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu yang insyaallah yang akan menjadi khatib pada Jumat kali ini, yaitu Al-Ustaz Arifin Majid hafizahullah ta'ala. Kemudian imam khatib sendiri, kemudian muadzin salah satu dari jemaah kita, kemudian penyampaian kedua yaitu Salukas Masjid Abdullah Abdurrahman bertanggal 17 April 2026. Saldo terakhir yaitu Rp3.475.000. Kemudian pemasukan kotak amal Jumat lalu itu sebesar Rp176.000. Kemudian pengeluaran Jumat lalu, pertama pengeluaran rutin sebesar Rp150.000. Kemudian laundry mukinah yaitu sebesar Rp140.000. Kemudian kebersihan sebesar Rp400.000, sehingga total saldo akhir masjid Abdullah Abdurrahman hingga Jumat hari ini itu sebesar Rp2.961.000. Taib, karena Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita, maka kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan khatibnya, materinya. Sekian atas perhatiannya, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura wa ma'dzura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini kami mengajak kepada pribadi dan jamaah sekalian, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan ketakwaan dia merupakan sumber kebahagiaan, sumber keselamatan dunia, alam barzah dan alam akhirah. Dengan ketakwaan inilah yang membedakan selamat tidaknya seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengirimkan salam serta salawat atas Nabi kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai contoh yang hendaknya kita jadikan teladan untuk kita ikuti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah sumber atau sebab-sebab untuk menggapai kebahagiaan. Jemaah sekalian, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan, karena kebahagiaan ini adalah merupakan cita-cita dan harapan seluruh manusia, dan terkhusus kaum muslimin. Nikmat kebahagiaan adalah merupakan sesuatu yang menjadi harapan, menjadi cita-cita, menjadi tujuan bagi kita. Karena itu dalam setiap kondisi, setiap waktu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya untuk diberikan nikmat kebahagiaan ini. Doa yang sering kita ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan nikmat kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Akan tetapi jemaah sekalian, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, pandangan setiap manusia itu berbeda-beda. Sebagian manusia memandang bahwa kebahagiaan itu dilihat dari besarnya nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Maka mereka mengatakan, dengan sebab ini kita akan berbahagia. Sebagian manusia mengatakan bahwa ini sumber kebahagiaan adalah dengan jabatan, dengan kedudukan di tengah-tengah manusia. Katanya ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Bahkan di antara sekian banyak manusia, karena mereka menginginkan kebahagiaan sampai mereka terjatuh di dalam berbagai maksiat, mereka memperturutkan hawa nafsu mereka demi untuk mencapai kebahagiaan ini. Banyak di antara manusia jemaah sekalian menjatuhkan dirinya di dalam pelanggaran, melakukan maksiat, minum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi tempat-tempat hiburan yang Allah haramkan di dalamnya, karena mereka menganggap bahwa semua dengan kenikmatan ini yang dengannya mereka akan berbahagia. Akan tetapi jemaah sekalian, terkhusus kita umat Islam, Allah dan Rasulnya telah menggariskan, menetapkan kepada kita bahwasanya sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita senantiasa dekat,
senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi sumber utama untuk mencapai nikmat kebahagiaan ini. Karena itu ketika kita ingin bahagia jemaah sekalian, maka hendaknya kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya bahwasanya kenikmatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan ini berkaitan dengan ketenangan yang ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Ketika jiwa kita, hati kita tenang, maka sesungguhnya kita akan merasakan kebahagiaan ini. Akan tetapi ketika hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, maka sungguh kita tidak termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallazi ansala as-sakinata fi qulubil mu'minin imanan." Ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menurunkan as-sakinah, kebahagiaan, ketenangan ini ke dalam hati kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ketika Allah menurunkan kebahagiaan, ketenangan ini ke dalam hati kita, tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita, menambah iman-iman yang ada di dalam hati kita supaya lebih bertambah. Maka ketika kita ingin berbahagia, maka hendaknya kita senantiasa minta kebahagiaan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber kebahagiaan ini telah ditetapkan oleh para ulama kita, disebutkan dan diajarkan di dalam berbagai kitab-kitab. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa sumber keimanan itu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, maka itulah sumber ketenangan, kebahagiaan di dalam hati kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk Al-Qur'an, petunjuk dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, maka kata Allah, dan siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, maka dia tidak akan sesat, fala yadillu wa la yashqa. Maka di dunia ini, di alam kubur dan di alam akhiratnya sekalian, fala yadillu wa la yashqa, mereka tidak akan tersesat, mereka tidak akan celaka, mereka akan berbahagia, mereka akan selamat. Kemudian wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berpaling, siapa yang tidak mau menerima petunjukku, petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isatan danka, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, kehidupan yang sempit dalam kehidupan dunia ini. Dan nanti di akhirat, di padang mahsyar, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama manusia lainnya dalam keadaan buta.
disebutkan setelah ayat ini, kata para ahli tafsir, kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta? Karena ternyata mereka ketika hidup di dunia ini, mereka tidak mau melihat, mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada mereka. Karena itu, pintu ketaatan ini adalah sebab yang akan mengantarkan kita untuk meraih nikmat kebahagiaan dan keselamatan. Karena itu Nabi SAW menjanjikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi SAW, setiap umatku, umat yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikuti Nabi SAW, kata Nabi, semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man aba, kata beliau, kecuali yang tidak mau. Jadi kita ini umat Islam telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya bahwasanya kita akan masuk semua ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Faqala ya Rasulullah, maka para sahabat berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW, yang tidak mau di antara umatku yang masuk ke dalam surga adalah man ata'ani dohal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi SAW, mereka yang akan masuk ke dalam surga adalah man ata'ani, siapa yang mengikuti petunjukku, dan siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga adalah mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang membedakan yang sekalian antara ketaatan dan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi telah menjanjikan kepada kita nikmat yang besar ini, nikmat surga. Ketika kita semakin taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disiapkan untuk kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, saat ini jamaah sekalian, kita berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang dimuliakan, yang diagungkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatus syuhuri indallah isna asyara syahra, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 bulan dalam setahun. Isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Yang jumlah bilangan ini, yang 12 bulan ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah tetapkan, Allah telah tentukan di Lauhul Mahfuz ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini. Ya. Di dalamnya ada 4 bulan. Di dalam 1 tahun ini, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada 4 bulan yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Yaitu dalam sebuah hadis yang disebutkan, bulan yang diagungkan oleh Allah adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka di dalam ayat ini kita diperintah untuk memuliakan bulan yang haram ini, bulan yang dimuliakan, termasuk bulan Zulqa'dah, bulan yang saat ini kita berada. Yang sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berada di dalam bulan-bulan yang dimuliakan ini, fala taslimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian, yaitu dengan melakukan dosa dan maksiat.
Karena ketika Allah mengagungkan, mensucikan, memuliakan sebuah waktu, sebuah bulan, itu menunjukkan bahwasanya di dalam bulan tersebut setiap amalan kebaikan, amalan ketaatan yang kita lakukan di dalamnya yaitu yudha'af, itu akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya pada siapa yang berada di bulan-bulan yang agung ini, di antara bulan haram, bulan yang dimuliakan, mereka melakukan berbagai dosa dan maksiat, mereka mensalimi diri mereka, maka dosa-dosa mereka juga dilipat gandakan balasannya, siksaannya, dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ketika kita berada di bulan yang mulia ini, yang kita telah berada di dalamnya, bulan Zulqa'dah, maka perbanyaklah amalan kebaikan, amalan ketaatan, amalan soleh, amalan yang dengannya kita semakin dekat, kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak bersedekah, perbanyak ibadah, amalan salat sunnah, terutama salat wajib kita, itu kita jaga. Karena amalan-amalan ini itu dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang dilipat gandakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup dan kesimpulan dari khutbah yang pertama, maka kami cuma ingin mengingatkan bahwasanya setiap kita ini senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita termasuk orang-orang yang senantiasa lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya untuk menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang selamat, adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab kebahagiaan adalah, atau sumber kebahagiaan dan keselamatan adalah ketika kita senantiasa bertaubat, beristighfar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka kita akan berbahagia. Dan lebih berbahagia lagi jemaah sekalian, ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara jiwa kita, hati kita telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita telah diangkat, dosa-dosa kita telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Dan hati yang bersih inilah yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga dengan ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kebahagiaan, nikmat keselamatan kepada kita, dan kita akan senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah di sisinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوم صفوفكم فإن تسبية السكوت من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Indonesia.